Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Data Mining. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Puspitasari dengan NIM 17090075. Kemudian rekan saya Denny Hermansyah dengan NIM 17090004. Kemudian Khairul Amir Fajri dengan NIM 17090003. Kelompok kami membuat sistem analisa penjualan berbasis web dengan menerapkan algoritma C45 pada CV Putra Elektronik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma C45. Algoritma C45 yaitu sebuah algoritma yang digunakan untuk membangun decision tree atau pengembalian keputusan. Algoritma C45 adalah salah satu algoritma induksi pohon keputusan, yaitu ID tree atau Interactive Dichotomized Tree. ID tree dikembangkan oleh J. Ross Quinlan dengan prosedur algoritma ID tree. Input berupa simple training, label training, dan atribut. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID tree. Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh algoritma C45 adalah bisa mengatasi missing value, bisa mengatasi continue, dan pruning. Secara umum, algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan yaitu yang pertama, pilih atribut akar. Yang kedua, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Kemudian yang terakhir, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Proyek yang kami buat yaitu aplikasi yang digunakan untuk klasifikasi laris atau tidaknya suatu penjualan elektronik pada toko CV Putra Elektronik. Berikut tampilan dari proyek kami. Di sini terdapat beberapa menu yaitu menu home, profil, semua data, melakukan mining C45, kemudian menu perhitungan C45, kemudian pohon keputusan C45, dan menu logout. Pada menu home, terdapat pengertian data mining. Kemudian, pada menu profile, terdapat profil perusahaan CV pada CV Putra Elektronik. Kemudian pada menu semua data, berisi tentang data penjualan elektronik pada CV Putra Elektronik. Berikut datanya. Dan atribut-atribut pada semua data. Pada menu melakukan mining C45, yaitu melakukan proses data penjualan. Kemudian pada menu perhitungan C45, terdapat atribut gain ratio max, kemudian atribut, kemudian nilai atribut, total kasus, jumlah laris, jumlah tidak laris, entropi, dan gain. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu pohon keputusan C45. Di sini merupakan hasil dari pohon keputusan dari algoritma C45. Dan yang terakhir, di sini ada menu logout. Menu logout digunakan untuk user saat akan melakukan keluar dari sistem. Kemudian, untuk penjelasan coding akan dijelaskan oleh Fajri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan coding dari aplikasi tersebut. File koneksi PHP digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian function perhitungan C45 digunakan untuk melakukan perhitungan mining C45. Di sini function perhitungan C45 untuk menghitung atribut entropi dan gains. Selanjutnya ada function insert atribut pohon keputusan untuk memasukkan atribut dengan informasi gains max ke database pohon keputusan. Selanjutnya ada function looping. Function looping kondisi atribut digunakan untuk melooping atau mengulang kondisi atribut untuk diproses perhitungan C45. Kemudian
ada function insert iterasi yang digunakan untuk memasukkan nilai perhitungan ke database, dan kemudian ada function getIn getMax yang digunakan untuk mengambil informasi getMax untuk diproses pada fungsi looping C45. Kemudian ada function mining C45, yaitu proses mining di mana atribut dengan informasi GenMax yang akan diproses pada fungsi mining C45. Kemudian ada function perhitungan pre-pruning, yaitu rumus menghitung pessimistic error rate. Selanjutnya ada function looping perhitungan pre-pruning, yaitu perhitungan pessimistic error rate. Dan ada function replace null, keputusan jika ada yang bernilai nol. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan manual akan dijelaskan oleh Denny Hermansyah. Baik, perkenalkan, saya Denny Hermansyah. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari algoritma C45. Ini adalah tabel dari data penjualan. Ada kode barang, jenis barang, merek, tahun, harga, dan status. Kemudian saya klasifikasikan. Jadi tiap-tiap field dari tabel penjualan saya klasifikasikan. Pertama, klasifikasi merek. Dari klasifikasi merek ada 3, yaitu Axio, Toshiba, Acer. Dengan nilai laris 8, tidak larisnya 0. Kemudian Toshiba laris 8, tidak laris 3. Kemudian Acer laris 3 dan tidak larisnya 3. Kemudian ada klasifikasi barang. Kemudian pada klasifikasi barang ada 2, yaitu PC dan laptop dengan nilai laris PC 12, tidak larisnya 0, dan nilai laris laptopnya 7, tidak larisnya 6. Kemudian klasifikasi tahun. Untuk klasifikasi tahun dari 2002 sampai 2006 saya beri kode A dengan nilai laris 5, tidak larisnya 3. Dan untuk klasifikasi tahun 2007 sampai 2011 saya kasih kode B dengan nilai larisnya 14, tidak larisnya 3. Kemudian ada klasifikasi harga. Dari harga 5 juta sampai 10 juta dengan nilai larisnya 5, tidak larisnya 2. Harga 10 juta sampai 15 juta, kode B dengan nilai larisnya 14, tidak larisnya 2. Kemudian dari harga 15 juta sampai 20 juta dengan kode C, larisnya 0, tidak larisnya 2. Oke. Jadi pertama yang harus kita ketahui untuk menentukan yang harus kita ketahui yaitu menentukan node 1 atau rootnya, dimana yang harus kita cari tahu yaitu rumus mencari entropi dari masing-masing atribut. Atributnya tadi yaitu ada jenis barang, ada merek, jenis barang, merek, tahun, dan harga. Itu atributnya. Kemudian untuk rumus mencari entropi yaitu sebagai berikut. Jadi langsung ke penerapannya. Nah, pertama untuk menentukan entropi total, kita sesuaikan dari data tabel dengan rumus entropi. Untuk entropi total, jumlah kasusnya 25, tidak larisnya 6, larisnya 19. Maka kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Jumlah tidak laris 6, jumlah kasus totalnya 25, kemudian jumlah larisnya 19, jumlah kasusnya 25, maka akan menghasilkan nilai entropi
0,795040 untuk entropi total. Dan untuk entropi harga caranya sama. Untuk harga A jumlah kasusnya 7, tidak larisnya 2 dan larisnya 5. Maka akan menghasilkan nilai entropi sebesar 0,868721. Untuk menghitung total harga B, harga C sama, dan juga untuk menghitung nilai entropi dari pabrikan sama, tinggal masukkan nilai dari atribut masing-masing, kemudian dijumlahkan. Kemudian setelah entropi masing-masing sudah diketahui, maka selanjutnya menentukan nilai gain. Untuk rumus nilai gain sebagai berikut. Nah, jadi ada himpunan kasus, atribut, jumlah partisi atribut A, jumlah kasus pada partisi ke I, kemudian jumlah kasus dalam himpunan kasus. Kita langsung ke penerapannya. Untuk menentukan gain total harga, berikut rumusnya. Kemudian kita tinggal masukkan ini adalah entropi total, kemudian ini entropi harga A, ini entropi harga B, dan ini entropi harga C. Rumusnya seperti itu. Maka akan menghasilkan nilai gain sebesar 0,203917 untuk nilai gain total harga. Kemudian untuk nilai gain total merek sama, ini adalah entropi total, kemudian ini adalah entropi merek. Jadi untuk entropi merek di sini ada 3, merek Aksio, Toshiba, dan Acer. Di mana yang Aksio bernilai entropinya 0, Toshiba 0,85, Acer 1. Kita coba lihat entropi merek. Ini ada entropi total, kemudian entropi Aksio, kemudian entropi Toshiba, dan entropi Acer. Entropi Toshiba dan entropi Acer maka akan menghasilkan nilai gain sebesar 0,18180,489. Kemudian untuk menghitung gain total dari jenis, caranya masih sama seperti tadi, berikut tahun juga sama. Kemudian jika masing-masing entropi dan gain sudah diketahui, kita masukkan ke dalam tabel perhitungan node 1 seperti ini, seperti tadi. Jadi ada total jumlah kasusnya 25, tidak larisnya 6, larisnya 19, maka entropinya sekian. Kemudian ada atribut harga dengan nilai entropi sekian, kemudian ada merek dengan nilai entropi sekian, tahun. Nah, dari tabel node 1, maka kita tentukan nilai gain tertinggi. Di sini nilai gain tertinggi adalah jenis, atribut jenis dengan nilai 0,277443. Maka jika digambarkan dengan pohon keputusan akan seperti ini. Jadi untuk atribut jenis menghasilkan 2 cabang, yaitu laptop dan PC. Dimana untuk laptop bernilai masih tanda tanya karena nilai laris dan tidak larisnya masih bernilai. Untuk PC nilai laris dan tidak larisnya ada pada laris, maka bernilai laris. Jadi begini. Untuk merek, untuk jenis
Untuk PC tadi tidak larisnya 0 dan larisnya 12, maka otomatis dia pasti laris. Nah, untuk laptop dia tidak larisnya bernilai 6 dan larisnya bernilai 7, maka sehingga dia masih membutuhkan perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan mencari node 1.1 untuk menentukan nilai dari laptop ini. Nah, pada tabel node 1.1 di sini yaitu untuk jenis laptop jumlah kasusnya ada 13, tidak larisnya 6 dan larisnya 7, menghasilkan nilai entropi 0,995727. Untuk harga bisa dilihat untuk perhitungannya sebagai berikut. Jadi untuk entropi total laptop itu jumlah kasusnya dimasukkan, kemudian nilai laris tidak larisnya dimasukkan, maka akan menghasilkan nilai entropi total laptop. Sama juga dengan entropi laptop harga A, jumlah kasus dimasukkan, kemudian laris tidak larisnya masukkan, maka akan menghasilkan nilai entropi harga A. Caranya sama untuk entropi merek, tahun. Nah, sekarang gain. Untuk gain caranya masih sama seperti menghitung gain yang tadi, yaitu entropi dari total laptop, kemudian entropi dari harga A, entropi dari harga B, dan entropi dari harga C. Tinggal kita masukkan, kita hitung, dan akan menghasilkan nilai gain 0,459566. Sama juga untuk menentukan nilai gain dari laptop merek dan tahun. Nah, di sini dapat diketahui nilai gain tertinggi ada pada merek dengan nilai gain 0,534188. Oleh karena itu, maka pohon keputusannya akan seperti ini. Nah, jadi menghasilkan merek karena merek memiliki gain tertinggi dari laptop. Nah, merek sendiri memiliki 3 cabang, yaitu Toshiba, Acer, dan Axio, di mana Toshiba memiliki nilai tidak laris, Acernya masih tanda tanya, dan Axio laris. Nah, di sini Acer laris tidak larisnya masih memiliki nilai, sehingga memerlukan perhitungan. Untuk cara menentukan perhitungan node 1, 1, 2 masih sama dengan tadi. Jadi untuk jenis laptop dan merek Acer, jumlah kasusnya 6, tidak larisnya 3, dan larisnya 2. Maka entropinya bernilai 1. Kemudian ada harga, tahun. Untuk perhitungannya masih sama. Jumlah kasus, kemudian laris tidak larisnya dimasukkan, maka akan menghasilkan nilai entropi. Untuk harga, tahun juga sama. Kemudian gain seperti tadi, entropi dari total dimasukkan, kemudian entropi dari harga A, harga B, dan harga C, maka akan menghasilkan nilai gain. Nah, dari tabel di atas, untuk nilai gain tertinggi yaitu ada pada tahun dan harga. Nah, sehingga pada pohon keputusan akan menghasilkan seperti ini. Dari harga memiliki tiga cabang, yaitu A, B, dan C, di mana A bernilai laris, B tidak laris, dan C tidak laris. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Algoritma C45 dapat digunakan sebagai metode klasifikasi dalam prediksi penjualan elektronik pada CV Putra Elektronik dengan memperhatikan nilai gain,
nilai gain tertinggi dari atribut merek, jenis barang, tahun, dan harga. Dengan algoritma C45 dapat menentukan aturan asosiasi dan melakukan pengelompokan data penjualan laptop berdasarkan merek di CV Putra Elektronik, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti membuat strategi promosi dan persediaan stok laptop di CV Putra Elektronik. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.